Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ublig khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para asatiz wal asatidzah, hujjah tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, Bapak Saman beserta keluarga besarnya, dan yang terkhusus guru kita bersama Kiai Haji Rahmat, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ridha. Kita doakan sehat, afiat, panjang umur, berkah ilmunya manfaat, warga sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan sholihin sholihah. Sama kita pula hadir paman daripada atau kakak ya dari Bapak Saman atau Ibu Jur, yaitu Bapak Ustadz Haji Maja. Kita doakan juga panjang umur, sehat, afiat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan selalu dalam kehidupannya, ilmu manfaat, dan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali ada RT, RW, lurah, camat, dan juga tokoh masyarakat yang lain, peraturan pemerintah baik Polri maupun ABRI, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangka haul almarhum al-maghfurah Bapak Ustadz Madiji bin Mu'alim Marjuki, dan juga Ibu Umi siapa? Lima, dan juga seluruh para keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kumpul asbab kita kumpul di sini, beliau semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kuasa tenang dalam kubur, dan jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Memang kita kalau ingin dapat rezekinya berkah, kehidupan juga jadi enak, kunci satu, jangan pernah ninggalin doa kepada orang tua, apalagi orang tua udah meninggal. Jangan pernah bosen-bosen untuk doa kepada orang tua, apalagi ngajak begini nih, ngeriung, ngumpulin ustadz, ngasih makan, masya Allah. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, idza tarakal abdu, apabila seorang hamba sudah meninggalkan, udah nih Bapak Saman udah ya, ad-du'a lil walidain, doa kepada kedua orang tuanya. Kalau kita udah meninggalkan doa kepada kedua orang tua kepada kita, atau kita kepada orang tua kita, niscaya kata Rasulullah, Allah akan yanqati anhu rizqah, Allah akan memutuskan rizkinya kepada kita yang lupa atau yang gak mau doa sama orang tua. Kenapa sih kita perasaan belangsak banget hidup, perasaan begini terus susah, bentar-bentar ada aja masalah, bentar-bentar kayaknya ada aja yang sangkutannya. Ternyata setelah diselidiki, jangankan kita mau doa, sholat aja kagak. Jangankan kita mau ngangkat kedua tangan kita, wudu aja, wudu. Hah? Apaan tuh? Wudu aja itu ogah. Padahal kita mandi, bersihin badan ya. Tiba wudhu berapa menit sih? Wudhu aja susah banget, apalagi mau sholat. Bagaimana hidup mau jadi berkah sama orang tua aja nggak mau doain. Dan alhamdulillah keluarga Bapak Saman bikin acara ini mengandung satu hikmah yang besar, yang insya Allah kemanfaatannya banyak. Tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Enggak akan ketukar kita ngadain acara haul. Haul apa sih haul?
Haul itu kan adalah peringatan yang kita lakukan dalam setahun. Hadisnya sahih riwayat Imam Baihaqi. Disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah yang menyampaikan, ketika Rasulullah itu berziarah, yazuru syuhada'a fi Uhud fi kulli haulin. Jadi Rasulullah ziarah ke makam pahlawan yang ada di Gunung Uhud itu setiap tahun berziarah Rasulullah. Maka ini menjadi dalil kalau dibilang haul itu bid'ah, yang bilang bid'ah itu memang gak mau ngeluarin duit, medit, oret, buntut galsiran, pantat kuning, mereka jahe. Emang kalau kita mau bikin haul kan pasti harus ada uang yang kita keluarkan. Tapi jaminannya Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita berjihad, berjuang di jalan Allah, keluarin harta kita, ini kan termasuk bagian dari berjihad. Doain orang tua kita, ajak guru-guru kita duduk di majlis dalam rangka berzikir, baca Quran, baca tahlil, tahmid, dan doa sampaikan oleh guru kita, diaminkan orang yang banyak, lebih dari 40 orang. Jangan kira kalau tidak tembus langit sampai ke 7, bahkan sampai Sidratul Muntaha, karena asbab dari keikhlasan doa yang disampaikan guru dan diaminkan jamaah, ini mengakibatkan untuk almarhum dan almarhumah Allah ampunin dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal. Dan orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya, Allah jamin seperti dia menanam satu biji, dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Ini janji Allah, bukan janji saya. Kalau janji saya kadang-kadang bisa meleset, apalagi janjinya bukan saya nih. Ya, kalau janji Allah udah pasti. Setiap tanaman yang ditanam kita nih biji, andai kata kita punya biji sawi, kita tanamin itu, Allah tanam apa? Allah tumbuhkan 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai Allah hasilkan lagi 100 biji. Kalau kita hitung udah banyak, 7 kali 100, 700. Itu juga bukan hanya sampai seperti itu, kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi, Allah lipat gandakan lagi. Dan gak usah pakai kita hitung-hitungan, tapi yakin apa yang kita keluarkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini kan kita langsung bisnis aja bicaranya, gak bicara haulnya lagi, langsung bisnis kita. Bisnisnya kepada Allah. Yang kedua, jadi manfaat kita duduk bikin haul ini adalah dalam rangka kita mengingatkan almarhum Bapak Ustadz Matiji waktu hidupnya, mengenang apa yang kita jadikan tumbuh berkembangnya satu nilai akidah kebersamaan yang disampaikan oleh almarhum, sehingga bisa kita kumpul. Yang datang tadinya biasanya setiap tahun sekali, dengan asbab seperti ini bisa kumpul barang sanak saudara, famili, bersatu bersama. Bagaimana nih Kak, kita mau ngadain haul? Ya udah gampang, saya yang punya duit nih yang ngeluarin duit. Ada anak adik yang paling bontot emang belum kerja, Bang saya mau gelar karpet aja, silakan. Kata urusan kita gelar karpet, insya Allah dapat juga Nah makanya dengan asbab kita adakan haul ini, kumpul semua keluarga, jadi ladang silaturahmi. Ini kan janjinya Allah dan Rasul yang menyampaikan. Kalau kita memang ingin rezekinya nambah, panjang umur, maka sambunglah silaturahmi.
Man ahabba ayyusata lahu bi rizqihi wa yunsa'alahu bi asalihi falyasir rahimah. Udah ketahuan itu bisnisnya kita hasil. Bukan sampai di situ, ma'asyiral hadirin. Selain kita didapatin keberkahan, orang yang mengadakan juga, kita yang baca juga, yang menyampaikan doa juga dapat kebahagiaan. Mana janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita memang membacakan setiap bacaan yang kita baca, zikir yang kita sampaikan, tadi disampaikan oleh guru kita, kalimatani khafifatani ala mizan, kalau nggak salah, ala lisan, ya. Ini setiap bacaan-bacaan kalimat-kalimat yang kita anggap kecil, kita anggap sepele, tapi ternyata memberatkan fil mizan, memberatkan mizan timbangan kita. Dan habibatani disukai oleh Rasulullah, oleh Allah, dan juga ila rahman. Allah senang, Allah menyukai, Allah akan mengasihi kita. Ini udah jelas, berarti kita dapat bahagia juga, keberkahan juga buat kita. Alhamdulillah. Yang terakhir, karena emang waktunya udah pengen jam 10 pas. Iya, waktu emang nggak boleh dipegang kata Ustadz. Emang ini banyak orang-orang yang pada besok kerja TPS, ntar dia bangun kesiangan, urusannya kagak ada yang nyoblos, repot ya. Yang penting saya sih kasih tahu, yang mau nyoblos besok jangan lupa kata Ustadz berwudu, ya, berwudu. Ingat, nyoblosnya jangan tiga-tiganya, ya. Dua aja nggak boleh, apalagi tiga-tiganya nggak boleh. Mendingan kita sah. Ingat, pakai jari telunjuk waktu nyerupin tin, kita kasih tahu tuh, nih saya sudah nyot, mana tandanya? Nih telunjuk kita kasih. Nih ada tanda tintanya. Sambil kita kasih tahu para penyoblos yang belum kita kasih tahu telunjuk kita. Tapi jangan sampai kita saling gontok-gontokan, gak boleh. Harus jaga kebersamaan, harus jaga silaturahmi, harus jaga ini negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita junjung harkat martabatnya, dan kita harus bisa membela, memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Untuk siapa? Generasi penerus kita, agar jangan sampai anak cucu kita hidup dalam utang piutang dan juga dalam ketidakenakan dan ketidaknyamanan. Dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang benar, yang arif, bijaksana, yang bisa mempertanggungjawabkan bukan hanya buat dirinya tapi buat rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.